senyawa hidrokarbon. Yuk, simak penjelasannya. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu isomer? Di kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering mendengar kata-kata yang mirip, tapi sebenarnya beda. Nah, di dalam kimia, khususnya hidrokarbon, ada hal yang mirip-mirip kayak gitu. Ada senyawa yang punya rumus molekul sama, tapi penyusunan strukturnya berbeda. Hal ini disebut dengan isomer. Kata isomer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso yang berarti sama, dan meros yang berarti bagian. Maksudnya, senyawa-senyawa ini memiliki bagian yang sama, meskipun penyusunan atom-atomnya berbeda. Secara umum, isomer terbagi menjadi dua, isomer struktur dan isomer geometri. Seperti namanya, isomer struktur terjadi karena perbedaan susunan ikatan struktur antar atom maupun gugus fungsi di dalam suatu molekul. Isomer struktur ini dibagi menjadi 3 jenis, isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Yang pertama yaitu ada isomer rangka. Dari namanya saja sudah jelas kalau yang membedakan dari dua senyawa ini adalah kerangkanya. Biasanya terjadi antar senyawa rantai lurus dan senyawa yang memiliki cabang. Butana misalnya, yang mempunyai rumus kimia C4H10. Kalau kalian lihat dari strukturnya, terlihat jauh berbeda bukan? Senyawa sebelah kiri adalah N-butana, bentuk rangkanya lurus-lurus saja. Sementara sebelah kanan ada cabangnya, yaitu 2-metil-propana. Meskipun begitu, mereka berasal dari rumus kimia yang sama, yaitu C4H10. Jumlah C-nya sama, yaitu 4, dan hanya sama-sama 10. Yang kedua, ada isomer posisi. Kalau isomer rangka adalah bentuk dari kerangka yang berbeda, pada isomer posisi yang membedakannya adalah posisi dari gugus fungsi. Ingat ya, hanya posisinya yang berbeda, bukan gugus fungsinya. Salah satu cirinya, isomer ini hanya terjadi pada senyawa hidrokarbon tak jenuh, alkena dan alkuna. Dari gambar ini, kita bisa lihat walaupun sama-sama pentana, tapi ada perbedaan di posisi, meskipun sama-sama punya rumus C4H8. Dia bisa menjadi 2 senyawa, yaitu 1 butena dan 2 butena. Yang ketiga yaitu ada isomer gugus fungsi. Oke, yang ini kayaknya udah jelas deh. Isomer gugus fungsi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain, sehingga membentuk gugus fungsinya berbeda. Contohnya, senyawa propuna C3H4 memiliki isomer gugus fungsi yaitu propuna dan 1,2 propadiena. Setelah isomer struktur, kita lanjut ke kategori berikutnya, yaitu isomer geometri. Isomer geometri adalah isomer yang disebabkan oleh keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul, berbeda dengan isomer struktur. Isomer ini hanya terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan yang kaku dengan 2 sisi berlainan dan biasanya terjadi pada senyawa alkena. Oke, mungkin kalian bingung yang dimaksud dengan ikatan kaku di sini itu apa? Coba deh kalian bayangin ikatan tunggal C pada ikatan itu atom karbonnya dapat berotasi bebas terhadap atom karbon lain. Beda halnya kalau terjadi pada ikatan rangkap C rangkap 2C. Di ikatan rangkap, si karbon cenderung lebih posesif dan gak bisa berikatan dengan atom lain semaunya. Isomer geometri dibagi menjadi 2, yaitu cis dan trans. Isomer sistem cis-trans adalah cara yang paling umum digunakan untuk menunjukkan konfigurasi alkena. Kok namanya aneh ya? Cis di sini berarti bahwa atom atau gugus atom sejenis terletak pada bidang yang sama, sementara trans berseberangan. Kelihatan kan, pada atom hidrogennya terletak di bidang yang sama, disebut dengan cis. Perhatikan deh letak CH3
dan pada gambar di atas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa isomer senyawa hidrokarbon adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur atau konfigurasi yang berbeda. Ada beberapa jenis isomer dalam senyawa hidrokarbon, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur ini ada 3, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer geometri ada isomer cis dan trans.